Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatahillah Aryan akan menyampaikan apa yang telah saya dapat setelah membaca novel Backstreet ini. Yang pertama adalah covernya. Covernya memiliki dua siswa dan siswi yang sedang berjalan bersamaan dengan hati di tengahnya. Dari menggambar atau gambaran ini, saya dapat menyimpulkan bahwa ini tergambar di aplikasi digital dan memiliki style yang mengarah lebih ke kartun. Nama penulis buku ini terdapat di bagian bawah covernya, yaitu Kezia Evi Wiyaji, dan judulnya terdapat di atasnya, namanya Backstreet. Novel Backstreet karya Kezia Evi Wiyaji adalah novel terbaru yang ditulis olehnya yang terbit pada tahun 2025. Backstreet adalah novel yang menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Mabella. Mabella itu yang ini. Nah, ia tinggal bersama ibunya dan Roni sebagai kakaknya. Ibunya mendaftarkan Mabella satu sekolah dengan kakaknya, yaitu Roni, agar bisa berangkat dan pulang sekolah secara bersamaan. Sudah 1 minggu, Mabella duduk di kelas 10 dan dia juga dapat satu sahabat baru yang bernama Tini. Mamanya sering bercerita kepada Mabella kalau kakaknya Roni sering berkelahi di sekolah maupun itu. Tapi wajar, dia kurang percaya. Tapi kali ini Mabella melihat kakaknya sedang berkelahi. Roni atau kakaknya Mabella adalah cowok kelas 12 yang suka cari gara-gara dan sering berkelahi. Namun Roni itu di dalam tidak suka berkelahi, tidak memiliki geng dan tidak gila hormat juga. Di sekolah, Roni memiliki musuh bebuyutan yang bernama Aldo. Nah, spoiler sedikit, ini Aldo. Nah, yang sering main ke rumah Roni sendiri. Tapi anehnya, sekarang Roni dan Aldo sedang berkelahi. Ibunya dan Mabella tidak tahu alasan keduanya tidak berteman lagi. Orang lain tahu bahwa Roni yang memutuskan pertemanan dengan Aldo sesuai rumor yang telah tersebar. Tapi anehnya, mengapa sekarang Roni dan Aldo bertengkar? Saat menuju pintu keluar, sengaja Roni memainkan gas sepeda motornya dengan keras-keras dan suka menutup jalan Aldo. Pada saat itu, Aldo mulai sangat kesal, wajar, karena harus mengantar omnya ke dokter. Aldo sangat tidak suka dengan sikap Roni dan ingin membalasnya. Aldo tahu Roni sangat sayang terhadap adiknya dan ingin memaafkan Mabella untuk membalas perlakuan Roni. Aldo meminta nomor Mabella dari Tini. Aldo menghubungi Mabella, mengajaknya makan, berjalan-jalan tanpa izin dari Roni. Mabella merasa senang dan bahagia ketika bersama Aldo. Nah, seperti di cover novel ini ya. Mabella mulai menyukai Aldo, tapi dia takut Roni, kakaknya, mulai marah. Roni melihat ada perubahan yang dilihat dari adiknya. Dan Roni curiga bahwa adiknya mulai mempunyai pacar. Mabella memiliki teman sekelas yang bernama Nina juga, yang suka mengganggu siswa lain dan sering membuat gara-gara seperti kakaknya. Nina sering meminta dan memaksa siswa lain agar diberikan tugas rumah dan sering juga merebut makanan orang lain. Nina melihat Mabella dan Aldo sedang main sepedaan bareng. Pada saat itu, Nina mengancam Mabella akan memberitahukan kepada Roni bahwa Mabella sedang menjalankan hubungan dengan Aldo. Namun Mabella nggak takut. Diam-diam, Nina menemui Roni dan memberitahukan hubungan Mabella dengan Roni. Namun Roni juga nggak percaya sama omongannya Nina, ya kan? Roni pulang ke rumahnya untuk memastikan hal itu benar, ya kan? Yang disampaikan dari Nina tadi. Pada saat itu, Aldo sedang main ke rumah mereka, rumahnya Mabella sama Roni. Dan tiba-tiba Roni pulang dan Mabella langsung menyuruh Aldo bersembunyi. Tiba-tiba Roni di depan rumahnya melihat motornya Aldo yang sedang parkir. Dan Roni langsung teriak-teriak manggil sampai mencari Aldo.
sampai memutari satu rumah. Sampai dia ketemu Aldo, Roni memukuli Aldo dan terjadilah perkelahian di dalam rumah itu. Untuk merelai perkelahian tersebut, Tini yang berada di rumah Mabella di saat itu menyiram mereka dengan air. Wah, ini setelah perkelahian tersebut, Aldo pulang dan Mabella sempat marah kepada kakaknya. Roni menyadarkan adiknya bahwa Aldo hanya memanfaatkan Mabella untuk membalas dendam. Mabella tidak mau berbicara dan menanggapi perkataan kakaknya, meski hatinya bertanya apakah benar Aldo melakukannya seperti itu, sedangkan dia kan tidak tahu. Seminggu setelah kejadian itu, Mabella tetap tidak mau bertegur sapa dengan Roni dan Aldo. Mabella tahu bahwa Aldo selalu mengawasinya setiap kali. Mabella dan teman barunya Peter datang ke sekolah bersama dan mengantarnya pulang. Aldo belajar mulai cemburu melihat Mabella dengan Peter. Pada saat Mabella mencari Tini, tiba-tiba terdengar ada orang yang sedang berkelahi di aula. Karena penasaran, Mabella mengintip dan ternyata yang berkelahi adalah kakaknya, Roni, dengan Aldo. Dan dalam perkelahian itu, Aldo menjelaskan dan meminta maaf kepada Roni bahwa dia berteman dengan Mabella dan telah memanfaatkannya untuk balas dendam atas perbuatan Roni selama ini. Mabella dan Tini menarik Roni dan berteriak agar perkelahian itu berhenti. Roni mendekati Aldo dan berkata, "Kamu menyukai Mabella, tapi kenapa kamu meninggalkannya?" Kemudian Roni keluar dari aula, langsung keluar dia. Mabella yang mendengar perkataan kakaknya sadar bahwa mereka berkelahi karena dia. Mabella sekarang membantu Aldo dan menanyakan keadaannya. Aldo akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Mabella dan meminta maaf kepadanya. Aldo yang sekarang telah babak belur dan melangkah dengan kesakitan menuju parkiran dan menuju ke motornya, dan ternyata Roni sedang menunggu dia di sana. Roni memuji Aldo yang berani-beraninya datang gitu dan mengakui kesalahannya kepada dia Aldo. Kemudian Aldo menanyakan kepada Roni mengapa Roni memusuhinya. Roni mengatakan bahwa Aldo tidak memiliki kesalahan apapun kepadanya. Kenapa ini? Tetapi karena ibunya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Aldo. Dan Roni pikir apabila telah putus hubungan dengan Aldo, ibunya tidak membanding-bandingkan mereka lagi. Aldo dan Roni kembali berteman setelah mengetahui itu. Akhirnya Mabella dan Aldo berpacaran tanpa harus menutupi hubungan mereka, karena Roni sama Aldo sekarang sudah temenan. Nah, isi buku ini lumayan mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sangat longgar dan sangat ringan dicerna gitu. Dan alur ceritanya tidak kemana-mana dan lurus gitu. Sedikit lurus ada mundurnya. Namun buku ini juga ada memiliki beberapa kekurangan karena isinya terlalu gampang ditebak, seperti mereka mulai bertemu terus langsung berkelahi, ya kan. Secara keseluruhan buku ini boleh dibaca dan sangat rekomendasi untuk dibaca para remaja sampai dewasa yang mungkin ingin merefleksi bagaimana hidupnya di SMA dulu. Dan hanya sampai situ saja. Terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.